Jadi baik, perkenalkan saya Angelin Rijama, NIM 2191009. Saya mahasiswi dari Universitas Kristen Wirwacana Sumba. Di sini saya akan menjelaskan terkait jaringan LAN, MAN, dan WAN. Dan terlebih dulu saya akan menjelaskan pengertian lengkap dari jaringan LAN, MAN, dan WAN ini. Yang pertama, Local Area Network yang biasa disingkat LAN merupakan internet dengan jangkauan mencakup wilayah lokal dengan menggunakan kabel seperti UTP, Unshielded Twisted Pair yang disingkat UTP, hub, router, dan sebagainya. Contoh cakupan wilayah LAN ini antaranya seperti ruangan antar ruangan maupun gedung antar gedung. Jadi LAN ini hanya mencakup satu ruangan. Dia tidak bisa menembus tembok, atau maksudnya dia tidak menembus di ruangan sebelah. Jadi keuntungan menggunakan LAN ini biaya perawatan dan pemasangan yang murah, akses internet yang cepat, dan juga tidak perlu tenaga ahli profesional untuk melakukan perawatan karena ini mudah untuk digunakan. Kerugiannya adalah, maksudnya kelemahannya adalah cakupan wilayah yang sempit. Dia sempit sekali cakupannya. Berikut yang kedua, Metropolitan Area Network yang biasa disingkat MAN. MAN ini berbeda dengan LAN. Cakupan MAN cukup luas sehingga dapat mencakup internet antar kota. Cakupannya luas sehingga dapat mencakup internet antar kota. Dalam membuat jaringan MAN biasanya membutuhkan operator untuk menghubungkan jaringan antar komputer. Adapun kelebihan dari MAN ini, di antaranya daya cakupan yang cukup luas, bisa menghubungkan jaringan antar kota dan juga memiliki keamanan yang cukup baik. Jadi MAN ini cakupannya lebih luas daripada LAN tadi. Namun adapun kekurangan dari MAN ini, kekurangannya adalah biaya operasional yang cukup mahal, cukup sulit dalam memperbaiki dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang berikutnya ada Wide Area Network yang biasa disingkat WAN. Wide Area Network, daya cakupan dalam Wide Area Network ini lebih luas dibandingkan dengan LAN sama MAN. Biasanya WAN ini digunakan oleh teknologi yang canggih. Contohnya biasanya menggunakan kabel fiber optik yang biaya kabel dan perawatan yang cukup mahal. Keuntungan dari MAN ini cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan LAN dan MAN. Tukar dan menukar informasi yang terarah untuk mencakup antar negara, mudah dalam pengembangan sebuah bisnis. Namun ada pun satu kekurangannya, yaitu menggunakan biaya yang sangat mahal, perawatan sangat susah, serta rentan terhadap pencurian data-data penting. Jadi di dalam jaringan LAN, MAN, dan WAN ini ada dua topologi jaringan secara fisik dan logik. Ini ada dua topologi, ada topologi fisik dan ada topologi logik. Jadi topologi fisik ini adalah struktur atau rangkaian dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan didesain. Jadi topologi fisik juga ini mempunyai jenis-jenis. Jadi sebelum saya menjelaskan jenis-jenis dari topologi logik, saya mau terlebih dulu saya menjelaskan jenis-jenis dari topologi fisik. Yang pertama itu ada topologi bus mesh. Topologi bus ini adalah topologi jaringan komputer
yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Dia hanya menggunakan satu kabel saja. Ini satu kabel saja untuk media transfer. Jadi dalam praktiknya jenis topologi ini memanfaatkan kabel pusat untuk tempat terhubungnya semua klien dan server. Selain itu, topologi bus juga berarti jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer, di mana setiap klien yang menggunakan topologi ini pasti akan tersambung dengan server yang ada. Jadi topologi bus ini adalah metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih secara serial dengan menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data. Topologi ini biasanya dimanfaatkan untuk jaringan yang skalanya kecil saja. Setiap perangkat jaringan akan langsung terhubung dengan kecil tunggal yang kerap disebut sebagai bus ini. Ini bus. Namun, ada pun kelebihan dan kekurangan dari topologi bus ini. Kelebihannya dalam pemakaiannya, topologi bus ini hemat kabel karena dia menggunakan satu kabel saja. Ini, dia menggunakan satu kabel saja. Karena media transmisinya hanya menggunakan kabel tunggal saja yang terpusat, sehingga tidak butuh banyak kabel dan lebih sederhana pemasangannya. Biaya yang murah dan lebih ringan daripada susunan topologi jaringan yang lain yang membuatnya populer di antara beberapa jaringan. Namun ada kekurangannya, yaitu salah satu kekurangan dari topologi bus ini terlihat saat ada gangguan di salah satu perangkat komputer. Ketika itu terjadi, biasanya menggunakan topologi ini membuat user atau pengguna kesulitan untuk mendeteksi letak kesalahan lainnya. Yang berikut ada topologi star atau bisa dibilang topologi bintang. Topologi bintang ini adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Topologi ini dinamai sebagai topologi bintang karena memang secara desain rakitannya menyerupai bentuk bintang dengan satu pusat server yang berbeda di tengah. Ini dia berbentuk bintang dan mempunyai satu server yang berada di tengah, biasa disebut hub ataupun switch. Kelebihan dari topologi bintang ini menggunakan untuk banyak perangkat komputer. Misalnya dalam satu ruangan terdapat 30 komputer. Dalam satu ruangan terdapat 30 komputer, maka penerapan topologi ini masih cukup mampu untuk menghandle semuanya. Dibandingkan dengan topologi bus tadi yang hanya mampu menangani tidak lebih dari 10 perangkat saja. Kelemahannya, jika terjadi kerusakan pada server yang di tengah ini, yang biasa disebut hub atau switch, maka semua komputer ini tidak bisa digunakan. Semua komputer ini akan mengalami gangguan. Jadi ini kekurangan dari topologi bintang ini. Yang berikutnya ada topologi ring. Topologi ring ini yang biasa dibilang topologi cincin juga adalah suatu aturan, skema, konsep, ataupun cara yang digunakan dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, di mana rangkaiannya membentuk titik-titik yang masing-masing titik terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Masing-masing titik tersebut berfungsi sebagai repeater yang dapat memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasi.
Hal tersebut berarti masing-masing perangkat bekerja sama untuk mendapatkan sinyal dari perangkat yang sebelumnya dan kemudian meneruskan sinyal tersebut ke perangkat setelahnya. Kelebihan dari topologi cincin ini mudah dalam hal perancangan dan pengimplementasinya. Biaya instalasi topologi ring juga ini cenderung lebih murah dibanding topologi lain, misalnya topologi bus, topologi ring memiliki performa koneksi yang lebih baik meskipun dengan aliran data yang berat sekalipun. Sedangkan kekurangan topologi ring, jika terjadi kesalahan dalam satu node atau tidak bisa mengakibatkan kesalahan dalam seluruh jaringan, biasanya perusahaan yang menerapkan topologi ini menggunakan cincin ganda atau double ring untuk mengantisipasikan permasalahan tersebut. Yang berikut ada topologi mesh. Topologi mesh ini merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer atau saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Yang harus kita ketahui bahwa untuk topologi jenis ini atau seringkali disebut sebagai topologi jala ini, untuk masing-masing komputer hanya ada satu saja dalam jaringan bisa berkomunikasi secara langsung. Hal ini dikarenakan jaringan saling terhubung pada satu sama lain, atau hal ini seringkali disebut sebagai dedicated link. Secara umum, topologi ini sengaja dibuat pada jaringan dengan skala yang tidak terlalu besar, namun membutuhkan komunikasi antara perangkat dalam waktu yang lebih cepat, meskipun untuk topologi jaringan ini jarang digunakan. Kelebihan dari topologi mesh ini mampu mendeteksi kesalahan yang bisa kita temukan pada topologi ini, yaitu topologi ini mampu melakukan pendeteksian pada gangguan maupun kesalahan yang terdapat pada jaringan dalam waktu yang lebih cepat dan tepat. Dengan hal ini, ada yang mendapatkan informasi ketika jaringan mengalami kesalahan atau gangguan. Sedangkan kelemahan dari topologi ini itu proses instalasinya rumit. Jadi dibalik dari proses instalasinya yang tergolong rumit ini, ya wajar saja jika masih banyak orang yang kurang tertarik untuk menggunakan topologi sejenis ini, karena sementara untuk proses instalasinya ini harus dilakukan orang yang sudah ahli memang pada bidang komputer jaringan ini, sehingga untuk kita yang masih awam atau yang baru menggunakannya terhadap komputer network, sebaiknya tidak menggunakan topologi ini karena sulit untuk digunakan. Sekian untuk jenis-jenis topologi fisik. Yang berikutnya saya menjelaskan terkait topologi logik. Topologi logik ini adalah topologi yang menggambarkan hubungan secara logika yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Jenis-jenisnya ada macam-macam, yaitu yang pertama ada Ethernet. Ethernet ini adalah jaringan lokal untuk transmisi data antar komputer yang terkoneksi. Sebuah standar LAN meliputi kabel dan skema protokol komunikasi yang dikembangkan oleh corporation. Saat ini Ethernet menjadi protokol yang banyak digunakan dan diadopsi oleh banyak perusahaan. Ethernet ini juga berfungsi sebagai media penghubung antar komputer dengan jaringan. Ada beberapa jenis port yang digunakan. Jika didesain untuk kabel jenis koaksial, maka konektor yang digunakan adalah konektor BNC, Barrier Net Connector, atau Bayonet Net Connector. Jika didesain untuk Twisted Pair, maka konektor yang digunakan adalah RJ45. Cara kerja dari Ethernet ini memiliki mekanisme kerja yang sangat sederhana.
Beberapa teknik pengiriman sebagai berikut. Yang pertama itu ada Ethernet bertugas mengirimkan paket data ke dalam alamat yang dituju. Yang kedua, sebelum mengirim data, Ethernet melihat kondisi terlebih dahulu. Dia melihat kondisi terlebih dahulu. Apakah ada komputer lain yang sedang mengirim data menuju komputer, atau melakukan pengecekan apakah jaringan sedang sibuk atau tidak. Yang berikutnya, jika jaringan sedang sibuk, maka pengiriman data akan ditunda dulu sementara, setelah jaringan dalam keadaan sepi atau tidak ada satupun yang menggunakan atau yang melakukan pengiriman data, maka secara bergantian Ethernet tersebut mengirimkan datanya pada alamat yang dituju. Apabila ada dua yang sedang mengirimkan paket data secara bersamaan, misalnya ada dua komputer yang mengirim data yang secara bersamaan, kemungkinan akan terjadi tabrakan data. Begitu seterusnya sampai paket data yang akan dikirimkan habis, sampai tidak ada yang menggunakannya. Yang kedua, ada local talk. Local talk ini merupakan jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer Inc. untuk komputer Macintosh. Metode yang digunakan oleh jaringan local talk ini disebut CSMA atau CA, yang kepanjangannya Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. CA itu Collision Avoidance, kalau CSMA itu Carrier Sense Multiple Access. Local talk ini menggunakan kabel TP khusus yang digunakan untuk menghubungkan sederetan komputer melalui port serial dengan kecepatan yang bisa didapat hanya sedikit, 0 kilobyte, 10 kilobyte, 100 kilobyte. Keuntungan dari local talk ini, kecepatannya hanya 230 kilobyte dan menggunakan kabel terkonektor, yang maksudnya menggunakan kabel yang khusus. Adapun kerugiannya yaitu lambat dalam mengakses, sering terjadi tabrakan data. Berikutnya ada Fiber Distributed Data Interface, yang biasa disingkat FDDI. Ini adalah sebuah jaringan yang menghubungkan Fiber Distributed Data Interface ini, yang biasa disingkat FDDI, adalah sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan, bahkan pada jarak yang jauh. Metode yang digunakan oleh FDDI adalah model token ring, yang menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Proses transmisi biasanya menggunakan satu buah ring, namun jika ada masalah ditemukan akan secara otomatis menggunakan ring yang kedua. Keuntungannya, menggunakan dua buah topologi ring dalam proses transmisi menggunakan kabel fiber optik. Kerugiannya, biayanya juga cukup mahal karena kabel fiber optik itu mahal, boros dalam menggunakan kabel juga. Yang terakhir, Asynchronous Transfer Mode, yang biasa disingkat ATM, itu sebuah jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 megabit atau lebih. ATM ini mentransmisikan data ke dalam satu paket, sedangkan yang lain mentransfer pada besar kecilnya paket.
ATM mendukung variasi media seperti video, CD audio, dan gambar. ATM ini bekerja pada model topologi bintang dengan menggunakan fiber optik ataupun kabel twisted pair. ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN, jaringan LAN. ATM juga banyak dipakai oleh Internet Service Provider yang biasa disingkat ISP untuk meningkatkan kecepatan akses internet untuk setiap klien. Keuntungannya, kecepatannya sampai 155 megabits atau lebih, dapat didukung variasi media menggunakan kabel fiber optik, dapat dipakai oleh Internet Service Provider. Kerugian dari ATM ini asynchronous transfer mode, boros dalam menggunakan kabel, dan mahal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.